Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulu sekalian. Semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah lur ya bisa bikin video. Jadi lah kurang lebih PTE alhamdulillah sehat semua. Toko selur udah pada makan. Yang di dalam udah sisa udah habis. Tinggal yang di pinggir-pinggir sini. Biasanya kalau ditinggal sampai sore habis. Tapi kalau misalnya nanti nggak habis sore terpaksa ya kita tambahin makan sedikit aja supaya paginya habis. Kalau misalnya disisain makan yang cukup banyak gitu lur, kadang tuh pasti habis gitu loh. Tapi kalau kita stok terus malah nggak habis intinya gitu. Lapar kan mau nggak mau mereka makan. Yes. Nah hari ini kita mau bahas ini sih loh. Apa jenenge bebek sih loh. Karena apa? Pertama ya anyar teko gitu kan. Kedua aku randu materi masalah PT gitu kan. Kita bahas masalah bebek dulu loh. Nah, kok kene enak dodok ini gitu. Nah, hitung-hitungan bisnis bebek menurut saya dan menurut yang saya pelajari lah intinya gitu. Karena belum kejadian ngendok jadinya ya hitung-hitungan gue. Pertama harga bebek bayar seperti ini cenderung mahal lur. Kalau menurut saya mahal lah 80.000 lur. Dibandingin sama nggak tahu sih kalau ayam petelur berapa. Tapi dibandingin sama mungkin indukan ayam Jawa seperti biasa ya jauh lah. Ayam Jawa itu 80.000 dapat yang super yang bagus banget, yang besar dan telurnya banyak. Kalau ini standar 80.000. Tapi jangan khawatir loh, jangan khawatir karena apa? Karena ketika bebek ini wis gak produksi nggak produksi telur lagi, telur bisa nyembelih dan jual matang gitu kan. Disembelih dan jual matang terus dipasarkan secara online tuh gampang loh. Kalau misalnya nggak laku dari itu juga ya dipisah aja, terus nggak usah kasih makan yang ibaratnya nggak usah kasih makan yang mahal, mungkin dedek sama nasi bekas saja. Kalau udah nggak produksi tapi ya lor ya, kalau udah maksudnya wis tua lah, wis wayai disembelih gitu kan, dipasarkan itu kurang lebih bisa dengan harga 50 sampai 60.000 rupiah. 60.000 rupiah posisi ungkep gitu kan, ungkep bersih. Katakanlah 60.000 rupiah ya biaya nyembelih sama ngungkep dan lain sebagainya, resik-resik 10.000 lah, 50.000 masih bisa laku, kurang lebih seperti itu ya lor ya. Ya kalau misalnya ke pengepul ya paling 45.000 40.000 payune per ekore kalau udah nggak nelor. Jadi jangan dilihat 80.000 nya tapi dilihat ya 80.000 dikurangi 50.000 lah biar gampang itu ya loh. 45.000 40.000 ya 40.000 lah, elek harga 40.000. Berarti harga ini 40.000 sebenarnya sampai dia selesai produksi. Menyusutnya 40.000. Yang kita hitung biaya itu menyusutnya aja, karena nanti 40.000 lainnya bakal ketutup sama setelah kita jual ini matang. Kapan mas? Yo paling setahun lebih lah, setahun lagi gitu, kurang lebih setahun lagi, setahun dari sekarang baru kita bisa eksekusi bebek ini. Nah selanjutnya yaitu bebek seperti ini karena pasti yang ternak juga pengennya bebek yang belum pernah bertelur supaya mendapatkan hasil telur yang optimal gitu kan. Maksudnya kalau misalnya udah bertelur, katakanlah udah pernah bertelur berapa 1 bulan terus dipindah ke sini, pasti pertama kali masuk ke kandang pasti libur dulu lur. Liburnya berapa hari mas? Yo nggak mesti, bisa seminggu bisa 2 minggu karena penyesuaian masalah tingkat stresnya gitu kan. Jadi biasanya di kandang sebelumnya seperti ini, di kandang baru harus seperti ini kan, mereka penyesuaian. Jadi nggak mesti langsung bertelur gitu kan. Selain itu kelemahannya kalau yang udah bertelur ya misal bebek Mojosari kan 1 tahunnya kurang lebih kapasitas bertelurnya 220, berarti ya wis kepotong 10 telur gitu kan. Harusnya harganya nggak 80.000 gitu loh, harusnya udah ada penyusutan. Tapi ya karena ya ada plus minusnya lah. Mungkin kalau udah pernah bertelur dia akan bertelur lagi lebih cepat, tapi kalau yang belum pernah bertelur kayak ini ya minusnya ya kita harus menunggu lebih sabar, mungkin 1 sampai 2 bulan paling parah lah. Pahit-pahitnya cuma 2 bulan kita cuma ngasih makan tok, nggak dapat hasil apa-apa. Nah punten watuk lur, pahit-pahitnya. Tapi plusnya ya mereka belum pernah bertelur, jadi telur pertama sampai telur terakhir kita bisa menikmati, kurang lebih seperti itu lur. Nah terus hitung-hitungan hariannya seperti apa mas? Ini kita hitung kalau ya lur ya, kalau bebek udah bertelur ini per 20 ekor, nanti teman-teman kalikan sendiri ya, karena aku punyanya cuma 20 ekor. Karena kita pakai pakan dari orangnya langsung, jadi orangnya juga jual bebek, jual pakan juga gitu kan, karena punya kelompok gitu.
Nah pakannya ini satu sake kan 330, berarti per kilonya kurang lebih 6.600. Sedangkan satu hari untuk 20 ekor kita butuh 2,5 kilo lur, 2,5 kilo. Jadi tak akali pagi kurang lebih 2 kilo, malam sore kurang lebih 1,5 kilo. Kalau orangnya bilang langsung diberke mas, sekali makan pagi tok. Cuma tak pikir-pikir nggak apa-apa pagi sama sore, karena aku juga sore pasti kontrol gitu kan. Nggak aku males, nanti kalau wis males paling ya sehari sekali. Jadi mumpung lagi rajin ya sehari 2 kali lah. Lalu juga air juga harus standby dan lain sebagainya. Nah 2,5 kilo sehari, katakanlah misal udah bertelur ya, posisi udah bertelur semua lur. Ini posisi ideal. Kita enaknya main telur tuh gitu. Jadi kita ngasih makan 2,5 kilo dengan biaya 16.500 ya, kalau pakai pakan ini ya 16.500. Kita bisa, kalau kata orangnya kurang lebih bisa 80% lah rata-rata, berarti 16 telur lah. Ini idealnya lur, ideal banget lah wis. Enggak pasti ada kurangnya, pasti ada lebihnya. 16 telur, kalau misalnya satu telur kita bisa jual Rp2.000 gitu kan ke warung-warung dan lain sebagainya, karena cuma sedikit kan 16 butir kan yang ngedole nggak angel, kudune loh ya, kudune nggak terlalu susah lah. 16 butir Rp2.000, berarti perharinya kita dapat Rp32.000 dengan biaya 16.500 gitu kan biaya pakannya. Kalau cuma ngitungnya dari biaya pakan, berarti 32.000 kurangi 16.500, kurang lebih sehari bisa dapat 15.500 dapat bersihnya dari pakan toh. Belum kalau misalnya bayar listrik guys, kewajiban lah, air dan lain sebagainya. Air nggak usah dihitung lah, karena air juga seember juga piro sih lur kalau misalnya dihitung kerugian gitulah. Kurang lebih dapatnya segitu, 15.500 per hari dengan syarat bertelur 80% dan pakannya sekilonya 6.600, kurang lebih 6.600 rupiah gitu kan. Kalau misalnya pakannya lebih mahal ya dapatnya splitnya lebih sedikit, kalau dapat pakannya lebih murah ya dapatnya lebih banyak, kurang lebih gitulah, mirip-mirip gitu ya, kisarannya seperti itu lor, intinya gitu. Nah kalau misalnya teman-teman ngitungnya seperti hitung-hitungannya seperti saya seperti itu, jadi sehari dapat 15.500 ya tinggal dihitung. Jadi 15.500 sehari berarti 10 harinya 155.000, 155.000 berarti satu bulannya 155.000 kali 3, 15 kali 3 45, ya katakanlah 465.000 kalau nggak salah ya. Kalau salah dapatnya adalah 465.000 per bulan 20 ekor. Nah kalau misalnya teman-teman mau ya kita anggap 450.000 lah biar gampang gitu kan, aku yo angel yang gitu. Kalau mau 2 kali lipat misal 40 ekor berarti ya dapatnya 900.000, hampir 1 juta lur. Kalau misalnya maunya lebih dari itu ya nambah 20 lagi 60 ekor. Tapi itu kondisi ideal, dimana sebulan pertama ya kita harus nyaur dulu lur, nyaur biaya pakan yang udah kita keluarkan di 1 bulan pertama, karena kan belum bertelur pertama. Kedua juga kita jangan lupa hitung amortisasi penyusutannya. Tadi kan dari harga 80.000 cuma bisa kita jual 40.000, berarti selama 1 tahun kita susutkan 40.000 ya, di breakdown aja, berarti 40.000 1 tahun. Kalau per bulannya berarti 4 bagi 12 bro. Wah, bingung kan 4 bagi 12 ya, itu ya gitulah, 40.000 bagi 12 gitu, 40.000 ketemu setahun. Itu susutan seperti itu harus dihitung ya lor ya. Susutan pertama ya susutan pemberian makan selama 1 bulan gitu kan. Kalau misalnya 20 hari bisa bertelur berarti ya susutannya cuma 300. Kalau 20 ekor ya susutannya cuma 330 ditambah sama bebeknya kan 40.000 1, 4 kali 2 800.000 tambah 330.000 berarti 1.130.000 untuk susutannya di awal, karena enggak ini telur kan. Nah itu di amor aja selama 1 tahun, diamortisasi supaya hitung-hitungannya pas. Jadi teman-teman ngeluarin modal berapa, terus nutup modal buat ininya berapa, itu nutup gitu loh. Nah nanti
ya kurang lebih nanti kita posting aja lah di di IG kita gitu kan, kurang lebih hitung-hitungannya seperti apa Excelnya, jadi teman-teman bisa ngelihat oh ternyata cara ngitungnya seperti ini ya, tapi ini menurut saya, menurut orang-orang kan beda-beda lur ya. Semoga kurang lebih obrolan yang saya sampaikan ini bisa membantu dulur-dulur sekalian. Semoga juga ada yang tertarik buat ternak terutama di wilayah Purworejo, supaya kita bisa bikin kelompok dan bisa jadikan satu gitu kan, telurnya jadikan satu terus kita jual bareng-bareng gitu kan, untung-untung bareng lah. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.